Dan ketika mereka semua membela Abdul Somad ya, maka semakin terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Singapura ini memang sudah benar. Karena kata kuncinya ini masih sama, ketika PKS dan FPI mendukung sesuatu, maka pilihlah lawannya. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Akhirnya ya terbongkar sudah kenapa Abdul Somad atau UAS kemarin ini ditolak masuk ke Singapura. Ternyata selama ini Singapura sudah mendeteksi bahwa UAS adalah tergolong penceramah ekstremis yang suka memecah belah. Ya, jujur saja ya, saya sangat senang sekali dengan ketegasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Singapura terhadap penceramah agama. Ternyata harus diakui bahwa Singapura ini jauh lebih tegas dalam urusan mengatur penceramah agama dibandingkan dengan Indonesia. Ya, kalau di Indonesia, para penceramah agama menjelekan agama lain dan mencaci maki presiden, ini bebas-bebas saja. Beda sekali dengan pihak Singapura. Malah kalau diperhatikan ya, justru ceramah yang model mencaci maki begitu, ini semakin laku. Lah ini kan aneh sekali, bener gak? Ya sekarang gimana gak laku coba? Wong di Indonesia ini banyak sekali populasi kadrunnya coba. Makanya tidak heran jika banyak sekali penceramah radikal yang semakin tumbuh subur dan berkembang biak di Indonesia. Ya sekali lagi, karena di Indonesia ini banyak sekali kadrun yang menjadi sasaran market mereka. Nah, terkait adanya penolakan UAS oleh pihak pemerintah Singapura ini, ada komentar lucu yang disampaikan oleh Fadlizon. Ya tahu kan, Fadlizon anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang dulu ini pernah kepergok nge-like akun porno di Twitter. Ya, jadi ceritanya itu begini, Fadlizon mempertanyakan hak Singapura yang mengadili Abdul Somad. Padahal, kata Fadlizon ya, selama ini UAS ini tidak pernah sama sekali terlibat dengan kasus hukum di Indonesia. Lagian, menurutnya, UAS selama ini dikenal sebagai seorang ulama terkemuka, intelek dan berwawasan kebangsaan yang luas. Lantas, hak apa negara Singapura menghakimi UAS? Begitu kata Fadlizon coba. Ya kasihan sekali Fadlizon ini. Kok bisa-bisanya dia mengatakan hak apa negara Singapura ini menghakimi UAS? Lah apa ini tidak salah coba? Ibaratnya kan begini, Singapura itu sebagai tuan rumah, terus Abdul Somad itu sebagai tamunya. Lah ketika tuan rumah menolak tamu untuk masuk, kok yang disalahkan justru tuan rumahnya coba? Lah ini kan lucu sekali, bener gak? Ya sekarang logikanya kalau Fadlizon bertanya, apa sih hak pemerintah Singapura menolak UAS sebagai tamunya? Ya tentu haknya sebagai tuan rumah menolak tamunya. Apalagi tamunya ini terindikasi berbahaya. Makanya lain kali ya kalau ceramah itu jangan suka menghina keyakinan agama lain. Jangan sebarkan paham ekstremis soal bom bunuh diri dan membenci antar umat beragama. Nah giliran ditolak masuk ke Singapura, sekarang malah dia ini ngamuk-ngamuk coba. Ya lagian kenapa sih mau memilih perjalanan ke Singapura? Kenapa nggak memilih pergi ke Turki saja? Atau pergi ke Suriah dan Afghanistan? Kan di sana ini jauh lebih islami ketimbang dengan Singapura, bener gak? Lah iya kan? Ngapain juga kelayapan ke Singapura coba? Ya saban hari dia ini ceramah teriak kofar kafir, tapi liburannya malah jalan-jalannya ini ke negara kafir coba. Parah sekali. Nah lucunya giliran ditolak masuk oleh pemerintah Singapura malah ngambek dan tidak terima. Lah ini kan lucu sekali, bener gak? Dan seperti biasa akibat dari penolakan Abdul Somad oleh pihak pemerintah Singapura ya, Forum Persaudaraan Islam atau FPI pun ini menuding bahwa pihak pemerintah Singapura selama ini telah salah dalam melakukan profiling dan termakan oleh narasi Islamofobia yang gencar disampaikan oleh para buzzer pemerintah. Begitu katanya. Memang lucu sekali para alumni Monaslimin ini kalau menurut saya. Lah masa ya sekelas negara seperti Singapura ini salah dalam mengambil kebijakan gara-gara hanya seorang buzzer, gara-gara hanya kumpulan buzzer coba.
Lah kok hebat sekali buzzer di Indonesia bisa mempengaruhi kebijakan suatu negara sekelas Singapura. Lah ini kan lucu sekali. Ya sekarang kalau memang ya mau membela Abdul Somad, ya silakan sajalah. Tapi jangan membabi buta menuduh tanpa data. Faktanya apa yang disampaikan oleh pihak Singapura ini memang benar. Bahwa Abdul Somad ini memang terdeteksi suka ceramah memecah belah dan menyebarluaskan paham ekstremis. Masih mau tanya bukti? Ya buktinya ini sudah banyak sekali bertebaran di YouTube dan berbagai platform media sosial. Silakan nanti di akhir video ini ya bisa ditonton semuanya bukti ceramahnya itu. Ya jujur saja ya, saya tidak heran ketika Abdul Somad dibela dengan Fadlizon dan FPI. Bahkan PKS dan MUI pun ikut membela Abdul Somad. Dan ketika mereka semua membela Abdul Somad ya, maka semakin terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Singapura ini memang sudah benar. Karena kata kuncinya ini masih sama, ketika PKS dan FPI mendukung sesuatu, maka pilihlah lawannya. Ya lagian ya, pihak dari Kemendagri Singapura pun ini juga sudah menjelaskan secara jelas bahwa Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura lantaran terdeteksi berkomentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain. Ya seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen ini sebagai tinggal jin kafir. Nah selain itu, Kemendagri Singapura juga mengatakan bahwa UAS ini masuk ke Singapura hanya berpura-pura untuk kunjungan sosial. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Ya bukan hanya itu. Namun alasan Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura ini juga lantaran ceramahnya soal bom bunuh diri. Jadi ya, ternyata Abdul Somad ini dikenal oleh pihak pemerintah Singapura sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang mana hal itu tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Ya misalnya ketika Abdul Somad mengatakan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina. Nah, itulah alasan pihak Singapura menolak Abdul Somad masuk ke negara mereka. Lantas sekarang pertanyaan saya, apakah salah jika suatu negara ingin memproteksi rakyatnya dari ancaman bahaya? Kan tidak, benar gak? Itu semua adalah hak mereka, hak kedaulatan negara Singapura untuk memproteksi rakyatnya. Makanya dalam kasus ini ya, saya sangat mendukung sekali ketegasan pihak Singapura. Ya harapan saya kalau bisa ya pihak pemerintah Indonesia juga harus tegas dalam hal memproteksi adanya ancaman bahaya penceramah dari luar dan dalam. Jujur saja ya, tidak ada satupun negara lain yang bisa bebas ceramah agama seperti di Indonesia. Lihat saja, banyak sekali penceramah asing keluar masuk bebas tanpa adanya penolakan sama sekali. Dan semuanya itu dibiarkan begitu saja. Bahkan dulu ada penceramah buronan India bernama Zakir Naik juga masih disambut baik dan dipersilakan untuk ceramah di Indonesia, coba. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Ya seakan-akan ya tidak ada aturan dan rambu-rambu yang jelas untuk bisa dijadikan pedoman di negara ini. Bahkan penceramah di Arab Saudi saja ya, kalau dilihat ya, mereka semua di sana juga diatur. Tidak ada yang berani menyinggung pihak pemerintah, apalagi mencaci maki kerajaan. Ya kalau itu sampai dilakukan ya, jangan ditanya lagi. Bisa-bisa penceramahnya ini langsung dihukum gantung, dan itu sudah banyak sekali yang terjadi di sana. Ya jadi melalui video ini ya, saya ingin berpesan buat para penceramah yang masih suka menghina agama lain. Ya tolong hentikanlah caci maki mengatasnamakan agama. Jangan sampai video ceramah kalian ini viral dan diketahui oleh banyak negara, khususnya ya Singapura. Karena apa? Karena bisa jadi nasib kalian akan sama seperti Abdul Somad. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jangan pernah lelah untuk melawan radikalisme di negeri ini. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Apa sebabnya kata ibu itu mirip macam ini? Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak.
Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir.